Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Andrian Rivaldi dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 4. Saya dari kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Bakti Persada Majalaya Bandung. Pertama-tama, saya berterima kasih kepada dosen pengampu yaitu Bu Siti Nur Hasanah SOS MPD. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah teori dan teknik pengambilan keputusan, yaitu teknik pengambilan keputusan sederhana. Teknik pengambilan keputusan sederhana adalah metode yang digunakan untuk mengambil keputusan yang cepat dan efisien, seringkali dalam kelompok. Metode atau cara yang mudah dan cepat untuk memilih tindakan terbaik dari beberapa pilihan, terutama ketika situasi tidak terlalu kompleks, waktu terbatas, atau konsekuensinya tidak terlalu besar. Ada beberapa teknik pengambilan keputusan sederhana. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Tentukan masalah atau kesempatan yang perlu diatasi. Yang kedua, kumpulkan informasi, cari data dan informasi yang relevan untuk memahami situasi. Yang ketiga, tentukan opsi. Buat daftar opsi yang tersedia untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, evaluasi opsi. Analisis kelebihan dan kekurangan setiap opsi. Yang kelima, pilih keputusan. Pilih opsi yang paling sesuai berdasarkan evaluasi. Yang keenam, implementasi. Laksanakan keputusan yang telah diambil. Yang ketujuh, evaluasi hasil. Pantau dan evaluasi hasil keputusan untuk memastikan bahwa tujuan tercapai. Terus ada beberapa teknik pengambilan keputusan lainnya, termasuk metode SWOT, metode pro dan kontra, metode analis biaya dan manfaat, metode intuisi, dan metode konsultasi. Yang pertama, metode SWOT atau analis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk memahami situasi dan membuat keputusan. Kekuatan dalam SWOT mengacu pada inisiatif internal yang berkinerja baik. Ini dapat dibandingkan dengan inisiatif lain atau keunggulan kompetitif eksternal. Memeriksa area ini membantu Anda memahami aspek yang sudah berhasil. Anda kemudian dapat menggunakan teknik yang pasti berhasil, yaitu kekuatan Anda sendiri. Di area lain yang mungkin memerlukan dukungan tambahan seperti meningkatkan efisiensi tim. Terus ada kelemahan. Dalam SWOT mengacu pada inisiatif internal yang berkinerja buruk. Menganalisis kekuatan sebelum kelemahan untuk menciptakan dasar keberhasilan dan kegagalan merupakan ide yang baik. Mengidentifikasi kelemahan internal memberikan teknik awal untuk meningkatkan proyek-proyek tersebut. Terus peluang dalam SWOT adalah hasil dari kekuatan dan kelemahan yang ada. Bersama dengan inisiatif eksternal, apapun yang akan menempatkan Anda pada posisi kompetitif yang lebih kuat, ini bisa berupa apa saja. Mulai dari kelemahan yang ingin Anda tingkatkan atau area yang tidak teridentifikasi dalam dua fase. Pertama, analisis Anda. Yang terus ada ancaman. Dalam SWOT mengacu pada area yang berpotensi menimbulkan masalah. Ancaman berbeda dari kelemahan karena ancaman bersifat eksternal dan umumnya di luar kendali. Ini dapat mencakup apa saja, mulai dari pandemi global hingga perubahan landscape persaingan. Terus yang kedua ada metode pro dan kontra. Teknik pengambilan keputusan juga dapat melibatkan penggunaan alat bantu seperti daftar pro dan kontra. Dalam metode ini, kita membuat daftar segala keuntungan pros dan kerugian cons yang terkait dengan setiap pilihan yang ada. Hal ini membantu kita secara visual membandingkan aspek positif dan negatif dari masing-masing pilihan. Dengan melibatkan proses pemikiran yang struktural ini,
kita dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan rasional. Terus yang ketiga ada metode analis biaya manfaat. Analis biaya manfaat atau cost benefit analysis adalah proses menghitung dan membandingkan perkiraan biaya dengan manfaat atau peluang yang menjadi acuan penting dalam pembuatan keputusan. Yang dimaksud dengan cost di sini adalah kelemahan-kelemahan yang mungkin bisa muncul dari keputusan tersebut. Sementara benefit adalah keuntungan yang bisa diperoleh. Terus yang keempat ada metode intuisi. Cara mengambil keputusan yang memanfaatkan insting, pengalaman, dan perasaan tanpa analisis yang rinci. Ini melibatkan pengenalan pola seperti yang terjadi saat otak kita meninjau pengalaman sebelumnya untuk membuat keputusan terkait masalah yang sedang dihadapi. Intuisi sering kali dianggap sebagai kemampuan merespon secara cepat dan percaya pada pengetahuan dan keputusan diri sendiri. Metode intuisi cara yang efektif untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu, terutama ketika waktu dan informasi terbatas. Namun, perlu diperhatikan potensi bias dan pentingnya menggabungkan intuisi dengan analisis yang rasional untuk hasil yang lebih optimal. Terus yang ketiga ada metode konsultasi, yaitu pendekatan pengambilan keputusan yang melibatkan pengumpulan masukan dan saran dari berbagai pihak sebelum membuat keputusan akhir. Metode ini efektif ketika diperlukan informasi yang luas dan mendalam atau ketika penting untuk mempertimbangkan berbagai perspektif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan dari kata-kata yang saya ucapkan. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.